Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Dulur Victor. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam mengaji dan membersihkan hati di Fajar Syiar Al Victor. Dulur, kali ini kita akan mengaji dalam kajian Bengkel Hati bersama guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Direktur Utama DASA Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Anda juga nanti berkesempatan untuk bergabung bersama kami di 081234939390. Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Tulis saja Radio El Victor. Anda juga bisa ikuti kajian-kajian sebelumnya melalui YouTube kami di El Victor FM Surabaya. Dulur, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita mulai ngaji kita. Kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Yai, hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ustadz Ishak dan seluruh keluarga besar Radio El Victor. Alhamdulillah kami bersama keluarga dan juga keluarga besar Al Jihad, MUI Surabaya, keluarga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Surabaya diparingi sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita ngaji sama-sama. Pagi hari ini kita akan membahas tentang spesifik ya, yaitu tentang sujud. Tentang sujud, ya. Sujud. Jadi sujud ini adalah penting ya. Bahkan di dalam surat Al-Fatih ayat 29 ya, itu Allah dawuh tanda-tanda orang mukmin itu adalah orang yang ada asar sujud. Surat apa tadi? Al-Fatih. Al-Fatih ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah. Jadi salah satu tanda-tanda orang beriman itu adalah sujada. Sujud. Sujud untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sujud untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Nah, sujud ini adalah sebagai pusat kehambaan manusia kepada Tuhan. Makanya, jadi sujud ini adalah sebagai pusat apa tadi? Kehambaan hamba kepada Tuhannya. Jadi sujud ini, Masya Allah. Makanya di sini sampai dikatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maka orang-orang mukmin itu adalah ada simahum terpancar di dalam wajahnya min atharis sujud dari bekas sujud. Nah, yang namanya pancaran dari bekas sujud itu bukan berarti dahinya yang hitam itu. Oh, bukan. Bukan. Bukan kening jidat apa dahi namanya ini. Iya, dahinya. Dahinya hitam itu bukan itu. Bukan itu.
Tapi min asaris sujud adalah pancaran dari wujuhihim, wajah-wajah mereka itu kul. Ya. Jadi inner beauty-nya itu muncul. Tanpa make up itu sudah kelihatan cantik, tanpa make up sudah kelihatan berwibawa, tanpa harus sudah kelihatan enak. Itu pancarannya itu min asaris sujud itu di situ. Jadi bukan dahinya yang hitam, bukan. Meskipun wajah mukmin tadi nggak putih ya. Iya, jadi itu ada kewibawaan, Oh. ada kewibawaan. Jadi sekalipun orang itu wajahnya tidak putih, tapi kalau sujud, tapi yang benar-benar sujud ya, Nggih, nggih. jadi nanti pasti ada asaris sujud. Jadi ada pancaran di dalam wujuhihim, wajah-wajah mereka itu ada pancaran dari bekasnya sujud, yaitu apa? Ketawaduan, kerendahan hati, gitu ya. Ketawaduan, kerendahan hati, dari ucapan aja sudah bisa dilihat. Maka sering saya sampaikan, panjenengan pengen delok wong iku apik ta gak sampean delok omongane. Wis pokok omongane niku wis mulai teko ndi berarti alamat hatinya itu ya teko ndi. Masya Allah. Jadi ada hadis itu ya. Al-lisanu mir'atul qalbi. Lisan itu adalah cermin dari isi hatinya. Kalau orang yang isi hatinya baik, ya diam. Lebih pada menjaga lisan. Ya, kemudian asaris sujud adalah dari pancaran ahli sujud itu ada ketawaduan, ada tidak ada kesombongan gitu. Makanya sujud itu apa? Sujud itu beda dengan sajad. Sajad. Kalau sajad itu orangnya, wajahnya sujud, tapi hatinya kemana-mana, itu sajad. Tapi kalau sujud yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini adalah simahum, surat Al-Fatah tadi, simahum fi wujuhihim min atharis sujud adalah kepasrahan kepada Allah secara total. Ambil sujud, ya Allah. Oh, dosa kula kathah ya Allah, jenengan ampuni. Tumpahkan semua. Ya Allah, kami tidak berdaya apa-apa ya Allah tanpa pertolongan. Itu namanya sujud. Jadi sujud bisa saja orangnya tidak sujud, tapi hatinya kepasrahan total kepada Allah itu juga bisa dimaknai sujud secara majazi. Majazi itu hanya ya istilahnya sujud. Tapi ada juga orang yang wajahnya sujud, tapi isi hatinya kemana-mana. Itu namanya sajad. Akan lebih baik kalau semuanya fisiknya ya sujud, kemudian hatinya juga totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah dawuh wasjuda waqtarib. Coba diulang, wasjuda waqtarib. Sujudlah kamu, maka kamu dan dekatlah kepada Allah. Jadi salah satu cara bisa spiritual kita naik, bisa dekat dengan Allah itu ya sujud itu. Puncak dari sholat itu ya kalau kita menghamba itu ya sujud itu. Oh, iya. Artinya sujud di sini itu sholat juga ya? Iya, ya sholat juga di dalamnya kan ada sujud gitu ya. Ada ruko, ada sujud, ada at-tahiyat, itu kan mempunyai makna semua. Ada maknanya semua. Ya. Jadi sujud di sini adalah pasrah kepada Allah secara total, mengharap kepada Allah secara total. Kalau di dalam rukun sholat itu ya biasanya kan ada baca Fatihah, ada ruko, ada sujud. Apakah ketika waktu sujud ini kita
khusyuk kan gitu ya daripada yang lainnya atau bagaimana ya? Ya, kalau kita sujud, Ustadz Kalau Ishak ya. Mas Ishak, itu adalah Hmm. hatinya harus kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, tumpahkan semua kesalahan kita yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan sengaja, kita tumpahkan, blek, kita sujud kepada Allah. Ya Allah, banyak dosa, banyak salah, kita nggak bisa menjaga lisan, kayak banyak kurang bersyukurnya. Tumpahkan sujud kepada Allah. Jadi seolah-olah gitu ya, seolah-olah. Ketika sujud ini, itulah kotoran-kotoran semua pikiran yang jelek-jelek perbuatan, tumpahkan semuanya. Nanti kalau kita sudah keluar dari sujud, ya, kita sudah bangun dari sujud, itu ada pengisian lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita sujud lagi, kita tumpahkan semuanya, kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gitu. Makanya orang-orang yang wasjud itu mesti gandengannya waketari, mesti dekat dengan Allah. Makanya orang itu min asari sujud, tidak ada kesombongan di situ. Wong sujud, wong sirah secara dohir ya, sirah sing paling Tukur. paling dihormati saja diletakkan di paling bawah, di bawahnya pantat kok. Ini kan makna yang luar biasa. Tapi kenapa kadang-kadang setelah sholat kok sombong lagi? Tidak ada ketawaduan lagi. Sudah menghina ke sana, menghina sini. Sujudnya bagaimana? Nah, di sini adalah min asari sujud. Jadi ada bekas-bekas dari sujud, itu adalah bagaimana ada pancaran di dalam wajahnya, itu ada ketawaduan, ada kerendahan hati, ada kesopanan, berbudi luhur, ada kasih sayang, gitu. Memandang orang itu penuh dengan kasih sayang, jangan memandang orang itu dengan kebencian. Nggak sampai kepada Allah kita. Kalau hidup ini membenci orang, hidup ini hanya ngerasani orang, hidup ini hanya sombong kepada yang lain, kita sulit rohani kita bisa naik ke atas. Masya Allah. Sulit. Allah itu zat yang maha rahman. Kan ada hadis itu, takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Allah itu pemaaf. Kenapa tuh kita ini kok nggak pemaaf? Sampai musuhan digawa mati. Insya Allah. Bagaimana rohaninya bisa naik ke atas? Mau memaafkan sesama, tidak bisa. Masih maaf ya, pelit. Hitung-hitungan. Gusti Allah niku maha pemberi. Yang disenangi, yang nggak disenangi, diberi semua oleh Allah. Yang ibadah, yang tidak ibadah, bahkan yang menyekutukan dengan Tuhan juga dikasih semua. Itu namanya rahmat rahmaniyah. Ya, yang sifatnya universal. Rahmat rahmaniyah. Jadi kasih sayang Allah yang sifatnya rahmaniyah, itu universal. Jadi sopo itu nyuwun ya diparingi. Wah, nyembah gak nyembah, ibadah gak ibadah. Dikasih semua sama Allah. Dikasih sehat, dikasih jantung, dikasih rezeki. Dikasih iso melihat, Masya Allah. Itu namanya rahmat rahmaniyah. Ya. Masya Allah. Tapi kalau orang-orang yang mukmin, ahli sujud, ahli zikir, muslim, mukmin, itu ada rahmat rahimiyah. Jadi kasih sayang yang tidak hanya di dunia, tapi kasih sayang yang bisa sampai di akhirat. Nanti bojo kok bojone ayu tapi kok waduh. Nyelewatuan kawereng. Mboten gelem ibadah. Medite. Masya Allah. Niku berarti ya pasangan yang rahmat tapi
rahmani hanya di dunia. Nggak bisa sampai rahimiyah, wong gak podo amale. Selerane gak podo, karepe gak podo, medite Masya Allah. Ambek dulur nggih mboten sae, ambek tangga mboten sae, merasa lebih baik, merasa paling sukses lah. Na'udzubillahi min. Makanya menjaga hati ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Menjaga hati itu apa? Penting. Karena hati itu adalah motor yang menggerakkan lisan kita, yang menggerakkan pandangan kita, yang menggerakkan langkah kita, yang menggerakkan tangan kita. Itu motornya itu semua dari hati. Kalau hatinya rusak, maka gerakannya juga akan terpengaruh dari motor tadi. Masya Allah, sangat penting. Sangat penting. Kalau hatinya bagus, motor penggeraknya itu bagus, ya lisannya bagus, langkahnya bagus, tangannya ringan tangan, kan begitu kan, ringan, itu mudah weweh gitu kan, begitu. Bahwa rezeki itu yang mengatur Allah. Jaga hati mulai dari mana ya? Jaga hati ya dari hal yang kecil sampai yang besar. Ya kita harus mulai dari mana? Ya mulai dari hal-hal yang kecil. Kita belajar yang selalu positif. Masya Allah, memang nggih. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kita selalu hati ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik dulur El Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, Mas Ishak yang saya hormati. Jadi min asari sujud, saya ulang bahwa sujud beda dengan sajad. Ya, kalau sajad itu fisiknya yang sujud tapi hatinya kemana-mana gitu ya. Tapi kalau sujud yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah bagaimana ya ada ketawaduan, rendah hati, curhatnya itu kepada Allah, kepasrahan semuanya kepada Allah, kita tumpahkan semuanya kepada Allah. Ya semuanya. Jangan curhat kemana-mana. Ya curhatnya kepada Allah itu. Kepada Allah itu. Masya Allah. Curhat nang menungso tawas, podo sumpek. Iya dah, mereka nggak sumpek, akhirnya sumpek rombongan, podo sumpek. Ya. Jamaah sumpek. Makanya curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu tanda-tanda yang beriman, orang yang beriman itu adalah simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Udah. Baik Yai, kita akan lanjutkan lagi Yai. Baik dulur El Victor, Anda nanti bisa berkesempatan untuk bergabung bersama kami di 081234939390. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Ya baik dulur El Victor, kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Baik dulur, ini ya sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari dulur El Victor. Ada mau menanyakan mengenai nomornya Abah Syukron. Ya, nomornya Abah Syukron. Saya bacakan ya, nggih. Nggih. 081 33 123 6767. 081 33 123 6767. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Mengenai ini ada pertanyaan. Yai, apakah bisa sampai doa ibu terhadap anaknya yang non-muslim? Jadi, kalau doa itu harus doanya orang yang seiman. Seiman ya? Ya, seiman. Kalau mendoakan kepada orang yang belum seiman, itu doanya supaya diberi hidayah. Berdoa supaya doanya anak-anak itu diberi apa tadi? Hidayah. Bagus itu. Anak yang belum beriman,
anak atau keluarga yang belum muslim, Iya. didoakan supaya mendapatkan apa tadi? Hidayah. Hidayah. Kalau sudah meninggal, Tapi kalau sudah meninggal itu tidak boleh. oh, Contoh, Rasulullah itu pernah ditinggal oleh pamannya namanya Abu Thalib. iya, Wafat. iya, iya. Rasulullah itu susah. Susah. Bagaimana paman saya sampai mati, kok tidak Islam. Iya. Padahal yang mendidik, yang merawat, yang mentornya lah bahasanya, yang Mengcover, membimbing, membantu. ya, yang natai, ya, bahkan pasang badan itu kadang, ya, namanya Abu Thalib. Tapi sampai mati tidak mau iman. Rasulullah susah, ya. Akhirnya berdoa. Akhirnya ditegur oleh Allah. Wala takum fi qabri abada. Janganlah kamu berdiri di atas makamnya selamanya. Artinya apa? Ya sudah, memang itu digaris oleh Allah. Beliau sampai wafat belum beriman. Ya, begitu. Jadi Rasulullah sempat susah karena pamannya yang mengasuhnya sampai wafat juga tidak mau masuk Islam. Akhirnya mendoakan, tapi oleh Allah ditegur. Wala taqum fi qabrihi abada. Janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Maksudnya itu berdiri itu ya mendoakan itu. Ya, makanya anak-anak kita ya didoakan semoga diparingi hidayah. Dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita, mungkin keluarga dari pasangan kita ada yang belum beriman, terus kita terus memohon kepada Allah supaya punya iman. Yeah. Maka Kalau yang sudah nggak punya iman atau nggak Islam kemudian sudah wafat, ya sudah, nah, begitu. Yeah. Makasih Yai, terima kasih itu dari Ibu Narti. Baik, kita lanjutkan Yai. Ada pertanyaan Yai, selain bacaan yang harus dibaca ketika waktu sujud, adakah boleh selainnya? Misalkan baca selain dari biasanya kita baca Yai. Kemudian terus kalau menumpahkan segala permasalahan itu, apa lewat kalimat-kalimat atau hanya dalam hati Yai? Ya. Jadi kalau di waktu sujud atau sujud terakhir atau sujud kepada Allah saat sholat itu, tumpahkan semuanya itu di dalam hati. Oh, di dalam hati. Di dalam hati, tidak diucapkan. Doanya ya tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah, maha luhur Allah. Itu kalau dibalik nih, awak dewi iki gak suci, reget. Ya Allah. Allah maha tinggi, kita ini maha rendah. Kalau kita ini yang sak rendah-rendah loh. Sopo sih menungso asale saka banyu. Banyu asale saka tanah. Itu balik saka tanah maneh meneh. Iya toh, manusia itu yang tinggi itu Allah a'la. Cuma manusia itu sering lupa dari asal kejadian manusia. Itu kan sampai dinyanyikan sama Pak Haji Romar. Apakah kamu tidak lupa dari setetes air hina. Setetes air hina ya. Iya, itu lagunya. Coba nanti di setel. Iya. Setetes air hina. Jangan mentang-mentang punya. Kata nih kan ya. Dari manakah kan gitu. Jangan mentang-mentang sopo si awak dewi. Ngoten kadang sombong pom-pom. Allah. Masya Allah melau. Enten apa mboten? Nggih. Mugi-mugi mboten mireng. Masya Allah. Pangkat suwe-suwe yo. Orang itu punya jabatan setinggi apapun, lama-lama ya pensiun. Nggih napa mboten? Nggih. Mboten enten gak pensiun. Dan itu siklus kehidupan, dia sudah dijalani. Oh, terlali, Masya Allah. Moga-moga hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pertanyaan tadi, menumpahkan ya semua apa dosa kita, kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah. Terus pokoknya sing kasarane banyu sing reget-reget sing ono nang otak ini ditumpahkan semua.
Masya Allah. Ya Allah, kula niki sinten Gusti? Kok tasik ngeten mawon niki ya Allah. Tumpahkan nanti keluar dari dan jangan diucapkan. Nggak boleh Nggak boleh dikalimatkan, dikalimatkan, cukup di dalam Hati. hati. Iya, iya. Baik. Lanjut ya, pertanyaan Ya. selanjutnya. Kita dari Ibu siapa ini? Ibu Eti Surabaya. Ini apa mau bertanya Yai, mana yang didahulukan kodok puasa Ramadan apa puasa Rojab? Matur suwun atas keterangannya. Nggih. Ya, jadi kalau nyaur atau kodok puasa Ramadan itu hukumnya wajib ya. Maka sebaiknya para ibu-ibu atau bapak yang punya hutang puasa Ramadan sebaiknya segera disahur ya. Boleh kalau misalkan digabung Yai. Tidak boleh Oh, karena nyahur puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sedang puasa Rojab itu adalah puasa Sunnah. sunnah. Berarti yang didahulukan Ya wajibnya, Wajibnya dulu. dulu, ya. Ayo disauri dulu. Ya. Kok sampai recep gurung nyaur. Lah sawal selo besar suro ki nang ndi ya. sibuk Yai. Oh. Baik. Puasa sambil sibuk kan juga boleh tuh. Apa menghalangi puasa? Puasa tidak menghalangi apa-apa, malah tambah sehat. Nggih, masalah. Nggih, kita terima telepon Yai. Boleh? Baik, Ya, silakan. Assalamualaikum. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Heeh. 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 Baik. Heeh. 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 Nggih, nggih. Baik, baik, baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan kita sholat berjamaah kalau memang bapak dan ibu saat di tengah-tengah kemudian ada keinginan BAB atau BAK, maka ya kita harus keluar. Karena itu kalau diteruskan malah makruh hukumnya. Kan malah miring-miring, menceng-menceng. Jendit-jendit gitu. Nggak Menahan, kusuk ya. nggak fokus. Ya. Maka ya mufarokoh atau berpisah keluar dari jamaah untuk keluar BAB itu. Maka sebaiknya sebelum melaksanakan sholat berjamaah itu harus persiapkan, ya, persiapkan supaya nanti tidak bahasanya tidak kebelet tadi itu, ya, makruh hukumnya. Jadi jamaah sambil menahan kencing, menahan BAB itu makruh. Allah. Makruh itu gak disenangi Allah. Haram sih enggak, sah ya tetap sah, tapi makruh. Mufarokohnya bagaimana ya prakteknya? Ya mufarokohnya keluarnya ya keluar gimana? Langsung saja. Iya langsung saja. Keluar menuju hamam atau toilet ya gimana? Supaya nanti kalau perutnya sakit gimana? Apalagi imamnya agak panjang. Apalagi kalau puasa Ramadan itu ya. Imamnya panjang. Panjang. Yang dibaca panjang itu ya mufarokoh ya. Yang kedua tadi ya, mengenai azan, jadi ada masjid. Jadi begini, sholat itu syarat sahnya adalah dukhulul waktu. Dukhulul wakti. Masuknya waktu duhur misalnya. Yang penting sudah masuk manjing duhur,
sholat, tidak apa-apa. Kemudian di tengah-tengah sholat dengar azan, tidak apa-apa. Tapi tidak usah dijawab. Namanya kita sedang sholat, ya. Mboten napa-napa. Jadi sholat Bapak Ibu tetap sah karena sudah masuk waktunya. Yang tidak sah itu sholat duhur tapi jam 10. Isu. Itu kan gorong manjing gitu. Gorong masuk waktu. Duhurnya kan setengah 12. Jam 10. Sholat duhur. Itu tidak boleh. Alasan apapun. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, takutnya itu. nanti takut ketiduran enggak sholat duhur awal. Aku sholat lungo ya. Jam 10 sholat duhur. Nggak boleh karena belum masuk waktunya. Ya, Masya Allah. Beda dengan sholat jamak. Itu ada lagi aturannya. Kalau jamak duhur ya harus sama asar. Itu boleh digandeng karena sama-sama siangnya. Duhurnya bisa masuk di asar atau asar didahulukan di duhur. Boleh karena mau bepergian. Kalau malam ya sama malamnya. Maghrib sama isya itu boleh digandeng. Subuh enggak boleh digandeng. Enggak boleh ya? Enggak boleh digandeng dengan apa? Nah, jadi harus bangun subuh itu. Masya Allah. Baik. Yai, waktu kita juga sudah habis, Yai. Baik. Kita doa. Tolong dipersiapkan setetes air hinai. Siap. Pak Haji Romai Rama. Baik, terima kasih. Mari sama-sama berdoa. Nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala, semoga para donatur dana sosial Al-Jihad hajatnya dikabulkan Allah, Amin, diridhoi oleh Allah, dan seluruh pendengar Radio El Victor ditakdirkan Allah lancar rezekinya, lancar usahanya, bisa umroh semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para pendengar Radio El Victor. Ini banyak WA dari Polda, dari mana-mana ya. Terima kasih yang sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.